ya, orang-orang yang merasa dirinya beragama itu malah ya melegalkan pembantaian terhadap umat manusia yang terjadi di Palestina. Ya, kenapa? Karena ada kepentingan, ada ideologi dalam agama mereka yang memihak Israel. Jadi saya nggak ngerti ya, orang sampai bisa membenarkan pembunuhan dan pembantaian itu karena dasar agama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Zionis. Dia tidak segan-segan membantai, membunuhi manusia karena katakanlah itu adalah sebagai perintah agama. Melakukan genosida itu adalah perintah kitab suci. Sama dengan kelompok-kelompok Kristen evangelis ya yang mendukung Zionis. Makanya kenapa Zionisme di Amerika itu mendapat dukungan kuat dari elit politik di Amerika, karena mereka ini, elit politik Amerika ini, selain sebagiannya itu adalah dari dari Israel, orang Israel ya, orang Yahudi. Nah, sebagian mereka yang beragama Kristen itu menganut ajaran atau Kristen yang evangelis, yang menyatakan apa? Ya, mereka mendukung berdirinya Israel itu kenapa? Karena untuk kepentingan Kristen, kepentingan akan terjadinya perang besar di akhir zaman ya, untuk kepentingan Kristen ini, bahwasanya Al-Masih itu Yesus itu kemudian bangkit, kemudian akan menyelamatkan dunia ini, itu karena apa? Karena ada campur tangan dari Yahudi. Nah, mereka bantu itu. Nah, luar biasa dukungan Amerika ini. Ya, walaupun rakyatnya melakukan protes, tapi elit politiknya senantiasa mendukung ya kebijakan untuk membela mati-matian dan melindungi Israel. Kenapa? Karena merasa dirinya kuat, asetnya, uangnya banyak, ya, uangnya nggak berseri. Ya, jadi aset Yahudi di Amerika ini besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa di awal membuka majelis kita, majelis ilmu ini, dengan membaca doa untuk kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat kesehatan, kita pagi hari ini dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu di taman surga Allah menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah, menjadi asbab kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
Hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Asy-Syarif Al-Azhar yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin hari Jumat ya, buku yang saya tulis tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina selama 15 bulan terakhir yang dimulai sejak tanggal 7 Oktober 2023 ya, yang diberi judul bukunya Taufan Al-Aqsa atau Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis. Kemarin telah diluncurkan atau dilaunching secara resmi ya di gedung MPR. Buku ini sebenarnya sudah saya selesaikan beberapa bulan yang lalu. Sudah dicetak kurang lebih bulan Oktober November ya, tahun 2024. Untuk apa? Untuk memperingati 1 tahun persis peristiwa Badai Al-Aqsa yang betul-betul menjadi badai, menjadi momok yang menakutkan bagi entitas Zionis Israel. Bapak Ibu tahu ya apa itu Zionis Israel? Sudah tahu belum? Assalamualaikum. Sudah tahu apa itu Zionis Israel? Ya, ini adalah sebuah negara yang dibangun berdiri di atas tanah rampasan ya, yang telah dihuni oleh umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Kota Yerusalem atau Baitul Maqdis dalam sejarah Islam, dia bukan hanya sekedar tanah biasa. Dia bukan hanya sekedar wilayah geografis yang diperebutkan, tapi itu adalah simbol perjuangan dakwah Islam sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islam. Ya, mereka memakmurkan rumah atau Baitullah yang kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Setelah dibangunnya Masjidil Haram, sebagaimana hadis sahih riwayat yang diriwayatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Nabi SAW ditanya, ayyul masjidaini buniya awwalan? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di antara dua masjid ini? Jadi para sahabat itu memandang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini sebagai masjid yang sama tuanya ya, sudah berdiri lama, pondasinya sudah diasaskan sejak ribuan tahun. Tapi mereka ingin mengkonfirmasi lagi kepada Nabi SAW, mana masjid dari dua ini yang dibangun lebih awal? Maka apa jawab Nabi SAW? Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram itu yang dibangun pertama kali ya. Kemudian setelah 40 tahun pembangunan Masjidil Haram itu, itulah dibangun Masjidil Aqsa. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua masjid ini menjadi simbol ya peradaban Islam. Kejayaan Islam ini ada selama dua tanah suci, dua masjid suci ini berada di dalam kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Ya, makanya kemarin kita memperingati hari apa? Hari besar dalam Islam ini, Isra dan
mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita memperingati Isra dan Mi'raj ini bukan seremonial saja. Ya. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Rasulullah mengenang Isra dan Mi'raj itu dengan satu cara yang unik. Beliau melakukannya hampir setiap malam. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Yaitu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW setiap malam sebelum tidur beliau tidak pernah bukan tidak pernah ya, kalau kita nggak pernah ya, tapi kalau Nabi la yanamu hatta yaqra'a surata Az-Zumar wa Bani Israil. Nabi tidak pernah tidur ya, kecuali sebelum beliau tidur itu membaca surat Bani Israil. Surat Bani Israil itu apa? Surat Al-Isra. Kalau kita kenalnya surat Al-Isra ya. Tapi Nabi dan para sahabat itu mengenal surat ini namanya surat Bani Israil. Lah kok ketepatan di era modern, di abad modern kok sekarang berdiri nama negara yang namanya Israel? Ya. Apa hubungannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Bani Israil ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Inilah tantangan dakwah Nabi SAW itu bukan hanya menghadapi makar kaum musyrikin. Ya, itu 13 tahun di Mekah. Nabi SAW itu kan menghadapi apa? Caci maki, intimidasi, teror, penyiksaan ya, kepada umat Islam yang dilakukan oleh siapa? Kaum musyrikin. Makanya Allah perjalankan Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai bentuk hiburan, bentuk dukungan yang Allah berikan kepada Rasul SAW untuk menguatkan hati beliau untuk dipertemukan dengan para Nabi dan Rasul pada malam Isra di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ini simbol yang menyatukan. Makanya ayatnya yang pertama apa bunyinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Itu menunjukkan apa? Dimulai dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Ya. Kalau ayat itu dimulai dengan kata Subhana atau redaksi Subhana, berarti itu menunjukkan apa? Peristiwa besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan kekuatan, dengan kecanggihan teknologi apapun. Maka itu semua disandarkan fiilnya, perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha kuasa, yang maha menentukan segala-galanya. Dialah yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu diutusnya di mana? Di Mekah. Dapat wahyunya di mana? Di Mekah. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu didapat wahyunya di mana? Di Baitul Maqdis. Ya. Mereka hidupnya di Masjidil Aqsa. Mereka memakmurkan Masjidil Aqsa. Maka nabi terakhir
ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan risalah Islam ini dibawa untuk seluruh umat manusia, maka Nabi SAW diperjalankan untuk dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya di lokasi Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi Masjidil Aqsa ini punya nilai yang sangat istimewa di hati kaum muslimin, dan itu ditanamkan oleh baginda Rasul SAW. Ya, maka Nabi SAW mengenang Isra Mi'raj itu dengan senantiasa selalu mendawamkan rutin. Ya, sebelum tidur itu beliau baca surat Bani Israel. Kata para ulama, apa tujuannya, apa hikmahnya di balik Nabi Muhammad SAW ini sering membaca surat Bani Israel sebelum tidur? Satu, beliau selalu mengenang Isra dan Mi'raj ini sebagai sebuah peristiwa yang mengubah, ya, kondisi umat Islam dari lemah menjadi kuat. Karena dari Isra Mi'raj itulah kemudian lahir apa? Peristiwa-peristiwa berikutnya yang mengantarkan kemenangan bagi umat Islam. Ada Bai'at Aqabah yang pertama, ada Bai'at Aqabah yang kedua. Ketika orang-orang musyrikin di Mekah menolak Islam, tapi kemudian datang delegasi dari suku Aus dan Khazraj dari Madinah, mereka menyatakan beriman kepada baginda Rasulullah. Ini kemenangan. Kemudian setelah itu ada dilanjutkan dengan peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Itu juga sebuah kemenangan bagi dakwah Islam. Maka Nabi mengenang itu, Isra Mi'raj ini. Setiap malam dibaca. Ya, kalau kita malam baca apa? Mau tidur. Halo. Assalamualaikum. Hah? Ada yang baca novel, ada yang baca apa? DM, Instagram, ada yang baca Facebook, ya. Ada yang masih sibuk check out. Oh. Ya, belanja oren lah, apalah macam-macam itu ya. Kantong oren, kantong ajaib katanya. Ya, itu. Jadi sebelum tidur kita masih sibuk ngurusin dunia. Kalau Nabi SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sampai beliau wafat, itu tiap malam itu baca surat Bani Israel. Nah, ini sunnah Nabi yang terlupakan ya, belum kita amalkan. Kita baru bisa insya Allah ya baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Nah, kalau bisa dicontoh ini. Ya, so apa? Peristiwa di akhir zaman ini semua akan terkait dengan apa? Dengan Masjidil Aqsa. Perang besar yang terjadi di akhir zaman itu semua akan terjadi di Masjidil Aqsa. Turunnya Nabi Isa itu juga akan terjadi di mana? Di Baitul Maqdis. Di negeri Syam akan membunuh Dajjal. Semua peristiwa. Bahkan sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, bangkit dari alam kubur kita dibawa kemana nanti? Kita digiring ke padang mahsyar. Apa itu al-mahsyar? Mahsyar itu adalah tempatnya, lokasinya adalah lokasi Masjidil Aqsa. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Maimunah, pelayan keluarga Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasul, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis dan apa yang harus kita lakukan untuk Baitul Maqdis? Ya. Jadi perempuan ini, ya, ini selalu di zaman Nabi itu perhatiannya itu beda memang dengan perempuan-perempuan zaman sekarang. Ya, Bapak Ibu. Makanya memang yang paling sekarang coba lihat nih di Gaza itu ya. 15 bulan itu banyak sekali ibu-ibu yang kehilangan putranya, anaknya. Bukan hanya anak-anak yang kecil.
Ya. Tapi tidak sedikit ibu-ibu di Gaza, orang-orang tua di Gaza ini yang kehilangan ya putra-putranya yang sudah dewasa, dan mereka ikut berjuang. Baik berjuang masuk ke dalam brigade perlawanan ya, yang ada di bawah sayap militernya Hamas, yaitu Izzuddin Al-Qassam, atau mereka syahid karena diterjang oleh bom, dibombardir pada saat mereka dalam tenda-tenda pengungsian. Dan harapan orang tua, terutama ibu-ibu di Palestina ini, ya mereka bangga. Ya, apa kata seorang ibu yang saya dapatkan kabarnya itu, namanya Ummu Malik. Ummu Malik ini bilang dia kehilangan 5 putra dan putrinya, orang dewasa semua dan angkat senjata. Apa dia bilang? Kami punya kain putih cukup untuk mengkafani anak-anak saya, tapi kami tidak punya kain putih untuk apa? Tanda menyerah. Itu ibu-ibu zaman sekarang luar biasa. Ya, tapi di Palestina. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia. Nah, ini perhatiannya apa? Dulu di zaman Rasulullah juga begitu. Ya, yang menjadi asbab sampainya riwayat tentang keutamaan Baitul Maqdis kepada kita itu adalah riwayat dari emak-emak. Ya. Ibu-ibu ini perhatiannya luar biasa kepada Baitul Maqdis. Ya Rasul, berikan kami fatwa apa itu Baitul Maqdis dan apa yang kami harus lakukan. Maka Nabi menjawab, hiya ardul mansyari wal mahsyar. Ya, Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia. Jadi tanah ya yang Allah ciptakan menjadi Nabi Adam itu tanahnya diambil dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis. Itu namanya Al-Mansyar. Dari situlah kemudian keturunan manusia ini berkembang biak, berpencar ke seluruh dunia. Ya. Jadi Nabi Adam itu tanahnya diambil dari mana? Dari Baitul Maqdis. Itu makanya disebut Ardul Mansyar. Wal Mahsyar yang kedua, kata Nabi SAW, Baitul Maqdis itu menjadi tanah pertama Allah ciptakan Adam, dan nanti di akhir zaman tanah Baitul Maqdis ini akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia setelah hari kebangkitan. Ya, maka itu disebut al-mahsyar. Ya, jadi jangan salah, padang mahsyar itu bukan di mana? Ya, bukan di Indonesia, bukan di Pulau Jawa, bukan di Sumatera. Ya, bukan pula di IKN. Ya, adanya di mana padang mahsyar itu? Di Baitul Maqdis. Ya, jadi jangan salah jalan ya. Jangan salah mapsnya nanti itu. Ya. Nanti dikumpulkan di sana semua untuk menerima apa? Catatan amal baik atau amal buruk kita. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Awal perjalanan abadi kita dalam kehidupan akhirat, apakah surga atau neraka, itu dimulai semuanya dari mana? Dari Baitul Maqdis. Makanya Allah pilih tempat itu, Masjidil Aqsa itu menjadi apa? Gerbang menuju alam akhirat. Makanya Nabi SAW mi'rajnya juga dari ke Sidratil Muntaha, itu dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Karena para ulama mengatakan Masjidil Aqsa itu adalah pintu gerbang menuju langit. Ya, makanya Isra Mi'raj itu kan kenapa sih nggak langsung aja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Nah, itu ada rahasianya. Pulangnya juga begitu. Kenapa nggak ya diringkes aja jalannya, langsung aja pulang di Sidratil Muntaha langsung ke Masjidil Haram kan? Kenapa harus ya kalau kita ambil garis ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke itu vertikal, horizontal kan ke kiri gitu ya. Kemudian baru ke atas, ya. Kenapa nggak langsung aja turun vertikal gitu dari Sidratil Muntaha ke Masjidil Haram? Itu karena memang ada rahasianya. Satu, karena memang diperjumpakan kepada Nabi dan Rasul sebelum menjadi Masjidil Aqsa. Yang kedua,
ya, pintu gerbang menuju langit itu adalah adanya di Masjidil Aqsa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam tanah Baitul Maqdis ini bukan sembarangan. Dia adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat Nabi dan Rasul dilahirkan, tumbuh dan besar, perjuangan menegakkan Islam. Ya. Kemudian Nabi SAW ya membawa risalah. Islam ini menjadi risalah yang mendunia, yang mengglobal. Itu dimulai di mana? Dari Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Lalu Nabi mengatakan kepada Maimunah, ya, "Ituhu fasallu fihi." Datanglah kamu ke Masjidil Aqsa itu, fasallu fihi, dan salatlah di dalamnya. Fa inna salatakum fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Karena salat satu rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan semuanya bangunan masjid, enggak. Aqsa itu nama kompleks tanah lapang yang luasnya 14,4 hektar. Ya, 144.000 meter persegi. Itu semua disebut Masjidil Aqsa karena itu tempat sujud. Itulah area paling suci, paling sakral, itu area sucinya di situ. Di luar itu, nah itu baru boleh orang kafir, orang ahlu kitab itu boleh ada masuk di sekitarnya. Tapi masuk ke situ, area komplek Masjidil Aqsa itu nggak boleh, haram. Maka sering terjadi apa? Sering terjadi pergolakan di Palestina. Kenapa? Karena pihak Yahudi, Zionis Israel, ya itu sering melanggar dan menodai kesucian Masjidil Aqsa. Apakah aparat militernya masuk ke dalam lokasi area itu, ataukah pejabat-pejabat Israel memprovokasi ya umat Islam, mengajak orang-orang Zionis Yahudi ini untuk bikin tur, bikin pawai masuk ke Masjidil Aqsa untuk merebut Masjidil Aqsa. Dan mereka setelah diberikan kesempatan, ya mereka merasa di atas angin, ya merasa didukung oleh kekuatan besar, ya Amerika Serikat di bawah Donald Trump periode yang pertama ini, sebelumnya bukan yang sekarang, Donald Trump yang pertama dulu. Itu tahun 2017, 2018, ya dia menyampaikan proposal namanya The Deal of Century. Perjanjian abad ini untuk apa? Agar dunia Islam dan Arab itu menerima negara Israel, ya melakukan normalisasi politik dengan Israel, kemudian menyelesaikan masalah-masalah dan akan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem ini sebagai ibu kota bagi negara Israel. Maka Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu tahun 2018. Nah, itu berhasil, sukses. Ya. Tahun 2020 berapa negara Arab? 4 itu yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan normalisasi politik. 1 Uni Emirat Arab, yang kedua Bahrain, yang ketiga Sudan, yang keempat Maroko. Ya, itu tahun 2020. Nah, diluncurkanlah proyek namanya Abraham Religion, Abraham Accord, ya untuk mengintegrasikan Timur Tengah dan dunia Islam ini agar hidup berdampingan damai dengan negara Zionis. Ya, dan kita tidak bisa lagi mendapatkan Baitul Maqdis, tidak bisa lagi mendapatkan Masjidil Aqsa, itu semua sudah berada di bawah otoritas Zionis Israel. Maka di tahun 2023, ya, nah mulai 2020, ya itu sudah ada kesepakatan. Nah terus melobi negara-negara Muslim sampai Arab Saudi, sampai ke Indonesia juga dilobi untuk melakukan normalisasi politik. Maka terjadilah perlawanan dari rakyat Palestina agar proyek tersebut bisa gagal. 2021
ada perang Palestina dengan Israel ya. Lanjut lagi tahun 2022, lanjut lagi tahun 2023, dan yang paling besar ini adalah Taufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023. Kalau tidak ada ya dimulai serangan mendadak, serangan dari seluruh kekuatan perlawanan Palestina melalui darat, udara, kemudian laut, maka proyek Zionis ini, normalisasi politik ini akan berjalan dengan lancar. Bukan hanya itu, ya, tapi juga mereka sudah mempersiapkan ritual untuk mengambil alih Masjidil Aqsa, ya, mengosongkan itu dari umat Islam, mengambil paksa, kemudian mereka akan menghancurkan Baitul Maqdis. Ya, sudah disiapkan ritualnya itu. Ya, didatangkan sapi merah yang di breeding, ya, yang diternak dari Texas, ya, semua bulunya merah, nggak ada bulu warna lain. Itu sengaja di breeding, ya. Untuk apa? Proses ritual penyucian diri bangsa Yahudi, menyembelih, ya, sapi ini, kemudian darahnya itu digunakan untuk apa? Untuk proses ritual penyucian diri bangsa Israel. Dari situlah baru kemudian dimulai proses penghancuran Masjidil Aqsa untuk mereka membangun kembali kuil Sulaiman yang ketiga. Nah itu, jadi ini latar belakangnya. Kenapa pejuang Palestina ini memaksakan diri? Karena ini adalah fase yang paling paling genting dalam sejarah Masjidil Aqsa. Kita yang jauh dari sana mungkin nggak ngerti kenapa ada serangan itu. Belum lagi ditambah kondisi tawanan-tawanan, ya, orang Palestina di penjara Israel itu ribuan. Makanya sekarang setelah gencatan senjata ini 15 tanggal berapa kemarin? 19 Januari, ya. Itu dibagi menjadi 3 tahap. Ya, tawanan Israel yang ditangkap, yang diculik pada tanggal 7 Oktober itu kurang lebih ada berapa ratus itu, ya, itu ditukar dengan ribuan, ya, tahanan yang ada di penjara Zionis, ya, termasuk tahanan-tahanan yang diberikan hukuman vonisnya ratusan tahun, bahkan, ya, udah nggak terhitung jumlahnya, ya, karena Zionis ini suka-suka dia memvonis itu, ya. Vonis hukuman paling ringan itu hukuman seumur hidup, ya, itu paling ringan, ya. Kemudian ada yang dihukum sampai bisa sampai 200 tahun, ya, dihukum sampai sekian ratus tahun, ya. Jadi walaupun orangnya udah mati, ya, di dalam penjara itu nggak dikeluarkan, tidak diserahkan kepada keluarganya. Jadi harus menyelesaikan masa tahanannya sampai berapa ratus tahun dia di situ. Nah, itu Zionis itu begitu, Pak. Ya, jadi kondisi tahanan ini sudah bergejolak. Nah, maka itu janji perlawanan Palestina itu apa? Ya, seperti dikatakan oleh Ismail Haniyah bahwa membebaskan para tahanan Palestina dari penjara Israel itu adalah tanggung jawab nasional kami, tanggung jawab agama kami. Ya, selain daripada menggagalkan rencana Zionis dan Amerika untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan untuk melakukan normalisasi politik dengan negara-negara Islam. Nah, jadi sekarang inilah kita dapat melihat apa yang terjadi di sana ini, ya, menjadi lebih jelas. Maka itu saya selama 15 bulan, ya, bahkan sebelumnya, sebelum 7 Oktober itu memang saya sudah ada jadwal untuk pergi menghadiri konferensi internasional di Doha, Qatar, ya, dan sudah dijadwalkan juga bertemu dengan pemimpin perlawanan Palestina, yaitu Syahid Ismail Haniyah. Tapi qadarullah, ya, pecah meletus perang itu tanggal 7 Oktober. Jadi pas saya ke sana itu sudah kurang lebih 10 harian, 10 hari perang itu, ya, berkecamuk, sudah banyak ratusan korban, ya, yang syahid dari pihak Palestina.
Ya, bahkan sudah mencapai angka ribuan waktu itu. Itu 10 atau 2 pekan pertama. Saya ketemu dengan beliau itu di Doha tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Ya. Itu saya berjumpa dengan beliau itu tanggal 19 Oktober. Ya, itu setelah berapa hari itu ya? 7 tambah 19 itu 12 hari. Ya, setelah 12 hari pertempuran itu. Kemudian yang kedua bulan Januari juga di Doha acara konferensi ke-6 Persatuan Ulama Internasional, karena saya juga sebagai anggota di situ. Itu tanggal berapa Januari itu ya? Tanggal 14 Januari ya, di situ. Kami bertemu lagi yang kedua. Nah, jadi persoalan ini sangat emosional bagi saya. Ya, maka setiap kajian, setiap ceramah saya sampaikan, khutbah, maka kemudian lahirlah buku ini setelah 1 tahun peristiwa Tufanul Aqsa. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau bicara tentang Palestina ini sebenarnya dia adalah kombinasi dari apa? Persoalan agama dan persoalan kemanusiaan. Ya, bagi orang yang tidak beragama Islam, persoalan Palestina ini adalah persoalan penjajahan dan penodaan terhadap kemanusiaan. Ya, kita bisa mengatakan kepada mereka, cukup Anda menjadi manusia untuk merasakan penderitaan orang-orang yang dijajah. Ya, hanya anehnya, ya, orang-orang yang merasa dirinya manusia, ya, orang-orang yang merasa dirinya beragama itu malah ya melegalkan pembantaian terhadap umat manusia yang terjadi di Palestina. Ya, kenapa? Karena ada kepentingan, ada ideologi dalam agama mereka yang memihak Israel. Ya, nah ini. Jadi saya nggak ngerti ya orang sampai bisa membenarkan pembunuhan dan pembantaian itu karena dasar agama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Zionis. Ya, dia tidak segan-segan membantai, membunuhi manusia karena katakanlah itu adalah sebagai perintah agama. Melakukan genosida itu adalah perintah kitab suci. Sama dengan kelompok-kelompok Kristen evangelis ya yang mendukung Zionis. Makanya kenapa Zionisme di Amerika itu mendapatkan dukungan kuat dari elit politik di Amerika karena ya mereka ini elit politik Amerika ini selain sebagiannya itu adalah dari Israel, orang Israel ya, orang Yahudi. Nah, sebagian mereka yang beragama Kristen itu menganut ajaran atau Kristen yang evangelis ya, yang menyatakan apa? Ya, mereka mendukung berdirinya Israel itu kenapa? Karena untuk kepentingan Kristen. Ya, kepentingan akan terjadinya perang besar di akhir zaman ya, untuk kepentingan Kristen ini, bahwasanya Al-Masih itu Yesus itu kemudian bangkit, kemudian akan menyelamatkan dunia ini, itu karena apa? Karena ada campur tangan dari Yahudi. Nah, mereka bantu itu. Maka luar biasa dukungan Amerika ini. Ya, walaupun rakyatnya melakukan protes, tapi elit politiknya senantiasa mendukung ya kebijakan untuk membela mati-matian dan melindungi Israel. Kenapa? Karena merasa dirinya kuat, asetnya, uangnya banyak, ya, uangnya nggak berseri. Ya, jadi aset Yahudi di Amerika ini besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kalau digabung-gabung, saya pernah membaca sebuah artikel di jurnal, ya, atau katakanlah hitungan dari ahli ekonomi, aset Yahudi di Amerika ini angkanya kalau digabung itu bisa mencapai 4.000 triliun dolar. Ya, itu nggak sebanding dengan kekayaan negara-negara Teluk. Ya, kalau negara Islam ini kan yang paling kaya itu kan di Teluk, negara-negara penghasil minyak. Ya,
Itu kalau digabung-gabung yang paling berapa triliun dolar saja, tidak mencapai ratusan, apalagi ribuan. Ya, karena dia merasa kuat, merasa memiliki kekuatan uang, ya, maka dia support. Ya, Amerika itu dibangun oleh komunitas Yahudi. Ya. Dan Yahudi di Amerika itu baru hadir pada akhir abad ke-19. Sekitar 1890. Ya, itu Yahudi imigran dari Rusia. Itu yang membangun Amerika, yang mensupport ekonomi Amerika, ya, menjadi modern seperti sekarang. Itu adalah kekuatan uang dari orang-orang Yahudi imigran dari Rusia. Ya, dan mereka menjadi sangat kuat. Ya, karena perkembangan ekonomi. Tadinya nggak masuk ke politik, tapi ya sama seperti di negara di negara apa saya menyebutnya ya di negara antah berantah gitu. Ya, biasanya oligarki itu awalnya nggak mau berpolitik, dia hanya membackup dari belakang, tapi kemudian mau juga dia terjun ke politik seperti yang kita lihat sekarang di sini. Kesebut juga di sini ya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya apa yang terjadi. Itu kemudian apa? Pengaruh Yahudi di Amerika ini karena mereka fokus kepada ilmu pengetahuan, kepada pendidikan, kepada keuangan, ya, akhirnya bisa mencengkram negara Amerika. Jadi negara adidaya ini ya itu semua dipegang ekonominya oleh kelompok Yahudi yang secara jumlah ya memang minoritas. Ya mungkin Yahudi di Amerika itu tidak sampai 10 juta dari total penduduknya yang kurang lebih ada 400 jutaan ya. Jadi 10 juta saja orang Yahudi itu. Dan rata-rata mereka menjadi orang-orang yang sangat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika. Ya, ada yang menjadi lawyer, ada menjadi advokat terkenal. Kemudian bankir, perbankan Amerika semua dikuasai Yahudi. Kemudian Pentagon, ya, Departemen Pertahanan Amerika. Kemudian National Security, keamanan, Dewan Keamanan Nasional, Council-nya itu separuhnya itu dipegang oleh Yahudi. Belum lagi Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya, ya, kehakiman, Mahkamah Agung, itu semua, ya. Bahkan Senat, DPR-nya Amerika itu juga kurang lebih ada 40% dari warga asli atau imigran Yahudi itu. Nah, Bapak rahmati Allah, maka kalau kita lihat Al-Quran itu persis seperti yang digambarkan dalam surat Bani Israel. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, makanya Nabi itu baca. Ya, surat Bani Israil itu apa? Untuk menanamkan ya pertama kecintaan umat Islam terhadap Masjidil Aqsa, yang kedua untuk ya beliau dan umatnya ini mempersiapkan strategi bagaimana mengalahkan Yahudi, mengalahkan Bani Israel, ya. Bani Israel yang dulu sombong, ya, punya kekayaan, dan di akhir zaman itu juga sama, punya kekayaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Itu peta jalannya ada di dalam surat Bani Israel. Allah sudah menyatakan, kami akan kembalikan kepada kamu kejayaan. Kepada siapa? Bani Israel. Ya, tummarnakumul karrata alaihim wa amdadnakum, kami supply. Ya, Allah yang memberikan memang. Jadi kenapa kok bisa Yahudi itu punya aset begitu banyak di dunia ini? Ya, menguasai Amerika dan Eropa. Itu karena Allah yang punya rencana, ya. Jadi di balik itu semua siapa? Ya Allah juga yang punya rencana. Amdadnakum bi amwal. Kami berikan, kami gelontorkan kepada kamu harta yang banyak. Ya. Wabanin, anak-anak. Tadinya kan jumlahnya sedikit, ya, enggak. Tapi sekarang kan mulai berkembang, ya, walaupun dia masih minoritas juga di dunia. Tapi itu menjadi kekuatan bagi mereka. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian itu
ya mendapatkan dukungan ya yang kuat dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini persis seperti digambarkan dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sudah menggariskan di dalam surat Bani Israil itu ayat 4, wa qadaina ila bani Israila latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Ya. Termasuk ketentuan Allah, ketetapan Allah bagi Bani Israil itu adalah, kata Allah, kamu akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Ya. Nah, dan kamu akan apa? Sombong dengan sesombong-sombongnya. Ini puncaknya sekarang. 2 kali. Yang mana? Pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma. Yang pertama kata para ulama, ya, ada 2 pendapat, ya. Itu katanya pendapat ahli tafsir klasik mengatakan itu kesombongan mereka hancur, melakukan kerusakan 2 kali itu pertama terjadi pada masa ya sepeninggal Nabi Sulaiman, maka Allah menghancurkan mereka dengan Nebukadnezar, kaisar Babilonia, yang menghancurkan Baitul Maqdis, ya, menumpas Yahudi dan mengambil Yahudi sebagai tawanan sebanyak 70.000 orang. Dibawa ke Mesopotamia, dibawa ke Irak. Ya, ditawan orang-orang Yahudi. Dan Baitul Maqdis atau disebut dengan Bait Hamikdash, yang itu adalah menjadi tempat apa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman merenovasi Masjidil Aqsa, itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya. Dan kitab Taurat, ya, yang disimpan di dalam apa? Pusat yang sakral Qudsul Aqdas itu juga dimusnahkan, dibakar, dimusnahkan, sehingga tidak ada salinan kitab Taurat itu. Jadi Taurat ini tidak seperti Quran, ya, tidak seperti Bible, ya. Dia dibaca, dihafal, ya, oleh banyak orang, kemudian dicetak. Jadi kalau Taurat zaman dulu itu dia cuma hanya berupa gulungan, ya, tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali di hari-hari tertentu dibaca oleh pemuka-pemuka Yahudi. Kemudian disimpan di sebuah tabut, makanya disebutkan fihi sakinatu mir rabbikum, ya kan? Itu ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dalam tabut peti yang kemudian disimpan di dalam Qudsul Aqdas, dan itu dihancurkan di masa Nebukadnezar menyerang Baitul Maqdis. Nah, itu karena sombong dia yang pertama. Nah, yang kedua setelah itu ada kesombongan berikutnya. Karena berhasil menghancurkan atau membunuhi pengikut Nabi Isa alaihissalam, maka Allah hancurkan mereka dengan apa? Ya, Kaisar Titus itu menyerang Baitul Maqdis dan menghancurkan kota Yerusalem tahun 70 Masehi. Nah, itu menurut ulama tafsir klasik. Kalau tafsir yang kontemporer mengatakan apa? Kesombongan Yahudi yang pertama dan kehancuran mereka itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, itu puncak kesombongan yang pertama. Kenapa? Yahudi menolak Nabi Muhammad. Ya, nah Yahudi itu menolak risalah Islam, memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Maka dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dinyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Ya, padahal yang pertama memusuhi umat Islam siapa? Orang musyrik, ya kan? Tapi orang musyrik yang memusuhi Islam itu disebut kedua setelah permusuhan Yahudi. Yang paling besar dan paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, yang pertama kata Allah dalam ayat tersebut surat Al-Maidah adalah al-Yahud. Itu orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Ya, keluar dari agama Islam. Ya, mengingkari agama Islam yang dibawa oleh semua nabi Bani Israel, termasuk Nabi Musa dan Isa alaihis salam. Itulah mereka disebut dengan al-Yahud. Ya, kalau Bani Israel itu masih umum. Ada yang masih lurus mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi kalau yang sudah kafir itulah al-Yahud. Maka permusuhan mereka ini yang mengingkari Nabi Muhammad SAW dan mengingkari Nabi Isa, wah, itu puncaknya terjadi di Madinah. Ya, mereka kan
sebenarnya pengen menunggu kedatangan Nabi akhir zaman itu. Ya kan? Nabi akhir zaman ini mereka berharap lahir dari mana? Dari Bani Israel. Ya. Tapi mereka kemudian mendapati bahwa Bani Israel ini kemudian terpencar, ya, terusir dari Baitul Maqdis. Mereka dapati cirinya ada di mana? Oh, cirinya ada di tempat yang subur, di luar Baitul Maqdis. Maka mereka berbondong-bondong hijrah, bermigrasi setelah hancurnya Yerusalem tahun 70 Masehi. Mereka datang ke wilayah Jazirah Arabia mencari tempat seperti yang digambarkan di dalam kitab mereka. Maka ketemulah daerah Yathrib. Di situ perkebunannya subur, kebun kurma dan lain sebagainya, ya. Padahal di tengah padang pasir, tapi subur. Nah, itu seperti gambar. Maka mereka tinggal di situ ratusan tahun. Ya, supaya apa? Jadi mereka itu riset, Pak. Riset, ya, keluar dari Yerusalem, dari negeri Syam, karena terusir, ya, oleh kerajaan Romawi. Mereka masuk ke ke Jazirah Arab untuk menanti datangnya, lahirnya Nabi akhir zaman. Harapannya meleset. Nabi akhir zamannya ternyata lahirnya di Mekah, lebih jauh lagi, yang tandus. Ya. Masya Allah, itulah skenario Allah, ya, luar biasa. Maka kemudian ketika Nabi SAW, ya, yang lahir di Madinah usia 40 tahun, diangkat sebagai Rasul, kemudian berdakwah, lalu kemudian Isra Mi'raj tahun 10 kenabian, lalu kemudian hijrah pada tahun 13 kenabian, sampai ke Madinah, lah kok, ya, di situ ketemu dengan orang-orang Yahudi. Nah, inilah mereka menjadi apa? Menjadi penentang utama dakwah Islam selain orang-orang musyrikin Mekah. Jadi gitu latar belakangnya. Kenapa permusuhan Yahudi itu kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya, di dalam surah Al-Baqarah kan ada itu. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Ya, kalau anak-anak dari Yahudi ini belum tentu lahir, ya, kenal siapa bapaknya. Makanya garis keturunan Yahudi itu dari siapa? Dari ibu. Maternalistik, dari mother. Kayak kalau Islam garis keturunan itu ke bapak, paternal, ya, father, dari father. Kenapa? Karena orang Yahudi itu, ya, biasa, ya, melakukan perbuatan, ya, di luar nikah, ya. Maka dia hanya dikenal dari apa? Garis ibunya. Ya, pastikan anak itu lahir dari siapa? Dari perempuan. Nggak mungkin lahir dari laki-laki. Nggak ada rahimnya laki-laki, Bu. Ya, betul. Maka pasti dia dikenal ibunya. Nah, bapaknya nggak tahu. Belum tentu bapak biologisnya ada. Ya. Nah, maka di situ disebutkan apa? Orang-orang Yahudi itu lebih mengenal Muhammad SAW karena jelas nasabnya siapa bapak dan ibunya, daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Belum tentu yang lahir dari yang diaku sebagai anaknya, ya, si bapak ini, belum tentu itu hasil dari apa? Hubungan biologis dengan istrinya. Ya, maka cara penentuan nasab Yahudi dengan Islam itu berbeda. Kalau Yahudi itu nasabnya dari perempuan, ya, maternalistik. Maka disebut orang Yahudi kalau ibunya Yahudi, walaupun bapaknya bukan Yahudi, nggak masalah, gitu, ya. Nah, tapi kalau Islam tidak seperti itu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka itulah puncak kesombongan Yahudi di zaman itu, menolak Nabi di akhir zaman yang mereka jelas-jelas ingin jadikan sebagai penyelamat, Mesias. Mereka nunggu Mesias, Mesiasnya udah lewat. Mesiasnya Nabi Isa diutus, mereka tolak juga. Mesias berikutnya Nabi Muhammad SAW diutus kepada Bani Israel, ya, juga mereka tolak. Akhirnya apa kata para ulama? Mereka Yahudi ini akan percaya kepada Mesias di akhir zaman, itulah Dajjal. Makanya Dajjal nanti disebutnya sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Pernah baca doa enggak di akhir tahiyat? Allahumma. Ada doanya kan?
Nah, di antara apa? Min fitnatil masihid dajjal. Ya. Itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Itu masihid dajjal adalah ya, dajjal yang kemudian muncul di akhir zaman yang diimani oleh Bani Israel nanti. Mereka jadi pengikutnya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis nanti akan terjadi pertempuran di akhir zaman itu, dajjal keluar dan diimani oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Mereka inilah yang akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah peristiwa yang pertama. Nah, kehancuran Yahudi di zaman Rasulullah itu apa? Setelah mereka menolak dakwah Islam, banyak berbuat makar. Ya, 3 suku Yahudi yang besar di Madinah itu, ya akhirnya apa? Ya, diperangi oleh baginda Rasulullah SAW karena mereka melakukan pengkhianatan. Satu, ada yang berkhianat, ya, menodai wanita muslimah. Kemudian mereka membunuh seorang pemuda yang membela kehormatan wanita muslimah itu. Itulah namanya perang Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua perang Bani Nadir. Ketika Nabi SAW ya menyampaikan dakwah kepada Yahudi Bani Nadir, sedang bersandar di dinding rumah mereka, kemudian ada orang Yahudi merencanakan makar menimpakan batu besar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril memberi kabar, Muhammad geser, jangan di situ. Maka beliau menggeser tubuhnya dan kemudian batu itu ditimpakan, tidak kena beliau. Maka Nabi perintahkan umat Islam untuk mengepung Bani Nadir dan membunuh mereka karena melakukan pengkhianatan. Yang ketiga Bani Quraizah. Inilah peristiwa setelah perang Ahzab. Bani Quraizah ini mendukung orang-orang musyrikin di Mekah mengepung Madinah. Orang musyrikinnya akhirnya pulang ke Mekah karena gagal, ya, tidak berhasil masuk ke Madinah. Mereka lari pulang ke Mekah, ya, dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung dingin yang menghancurkan tenda-tenda dan perbekalan mereka. Mereka tidak berhasil memerangi kaum muslimin. Maka setelah perang Ahzab ini selesai, Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, jangan engkau pulang ke Madinah sebelum menuntaskan masalah pengkhianatan Bani Quraizah. Maka di situ ada hadis Nabi terkenal, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Inilah hadis yang melahirkan perbedaan istihad di kalangan umat Islam. Bahwa ada yang beristihad, ya, setelah perang Ahzab Nabi nggak langsung pulang ke Madinah. Ya, diperintahkan ke pemukiman Bani Quraizah, ke benteng mereka Yahudi. Jangan kamu para sahabat, ya, sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Saking apa? Ingin segera menuntaskan, ya, mengeksekusi Bani Quraizah yang melakukan pengkhianatan mendukung kaum musyrikin dalam pengepungan Madinah. Maka ada sahabat yang beristihad, ya, ini nggak mungkin kita sampai Bani Quraizah, ini bisa telat habis waktu asarnya. Ya. Maka ada yang sholat di tengah jalan, sholat asar di tengah jalan. Ada yang enggak, sholat kami nanti setelah sampai di Bani Quraizah baru sholat asar. Walaupun sudah mepet waktu maghrib, takutnya lewat, ya. Nah, itu ada perbedaan. Nah, itu hadis diucapkan oleh Nabi, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah adalah dalam rangka tugas dari malaikat Jibril untuk mengeksekusi, ya, kaum Yahudi Bani Quraizah. Ya, itu sejarahnya. Begitu ya. Kemudian Yahudi kemudian dievakuasi, diusir dari Madinah, bahkan dari Jazirah Arab. Ya, dituntaskan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sejarah Yahudi di Madinah itu hancur. Maka disitu disebutkan fa idza jaa wa'du ulahuma ayat 5 surat Bani Israil. Coba buka. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Ketika datang janji pertama kehancuran Bani Israel, dan itu terjadi di masa Rasulullah hidup, maka kami akan mengutus untuk menghancurkan kalian
hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan besar. Itulah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat Rasulullah yang menghancurkan kekuasaan Bani Israel di Madinah. Paham sampai sini? Paham? Bisa cerita ke anaknya nanti? Bisa cerita ke keluarganya? Bisa cerita ke temannya? Jadi kalau gosip, jangan gosip yang receh, ya. Jangan gosip semakin serius gosip tuh semakin nggak kedengeran suaranya. Oh. Kalau mau gosip itu mau ngobrol ya, obrolin yang sejarah. Nah, itu obrolan sejarah itu penting. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus jadi penutur sejarah yang baik untuk keluarganya. Ya, bagaimana anak kita tahu tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang konflik Yahudi dengan umat Islam kalau kita nggak menceritakan kepada mereka? Ya, nggak bisa. Sekarang anak-anak apalagi disuruh baca males, ya nggak? Maunya apa? Main game, maunya lihat YouTube. Ya, makanya harus ada bapak ibu yang mendampingi. Bagaimana masalah-masalah yang terjadi ya dalam kehidupan kita umat Islam disampaikan pada mereka dengan metode bertutur. Ya, ada dulu namanya istilahnya storytelling ya, menuturkan sejarah. Kisah itu penting. Ya, sekarang udah jarang orang tua memberikan kisah kepada anaknya. Nah, coba ini dihidupkan lagi. Ya, untuk apa? Mengasah ya emosi anak, kecerdasan anak. Beda kalau dia mendengarkan dari orang lain. Kalau dari orang tuanya itu akan lebih apa? Lebih masuk, lebih merasuk ke dalam jiwanya dan berkesan. Ya, ada sentuhan langsung dari orang tua, ada ikatan emosional, ya, ada engagement ya, itu lebih baik ya untuk perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita, insya Allah. Nah, itulah kehancuran Yahudi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua itu tadi Allah mengatakan apa dalam ayat itu? Setelah Yahudi ini berdiaspora, terpencar ya, tercerai-berai di berbagai penjuru dunia, terutama konsentrasinya ada di Eropa, ya di abad pertengahan, di Spanyol, kemudian terusir bersama umat Islam setelah inkuisisi, diterima di negara-negara Muslim di Afrika Utara, itu ada komunitas Yahudi di Maroko dan Tunisia. Makanya saya dengar ada selentingan kabar burung, nggak tahu burung yang mana memberikan kabar itu. Katanya kenapa Maroko itu menandatangani normalisasi? Karena ada kabar burung, ya raja yang sekarang ini ibunya satu ada dari keturunan Yahudi. Karena memang Yahudi sudah lama ada di Maroko itu setelah keluar dari Spanyol, inkuisisi. Walaupun mungkin sudah masuk Islam, ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia agama udah nggak, tapi dia ada keturunannya itu. Ya, wallahu alam. Ini kabar burung ya. Tapi pasti yang jelas motivasinya itu adalah pasti politik dan ekonomi. Nggak lepas dari itu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tinggal di mana? Di Mesir, ada yang di negeri Syam, ada yang di Eropa paling banyak ya. Di bawah kekuasaan Turki Utsmani, kemudian di Rusia ya, di Polandia. Nah, Rusia ini Yahudinya kemudian banyak berpencar. Termasuk bermigrasi kemana? Ke Amerika, karena mereka melihat Amerika ini sebagai tanah baru, tanah yang subur dan potensi menjadi besar itu karena dulu kan konsentrasi pembangunan dunia ini ada di Asia dan benua Eropa, ya, maka yang menjanjikan itu adalah Amerika, ya, maka disebutnya sebagai tanah yang tidak bertuan, maka mereka mereka bantai orang-orang Indian, ya, untuk menguasai wilayah Amerika ini. Nah, mereka bangun ekonomi Amerika di akhir abad 19 dan kekuatan mereka ini digunakan untuk masuk ke dalam jantung sistem pemerintahan ekonomi dan politik Amerika selama 1 abad terakhir. Ya, puncaknya di masa Bill Clinton. Itu hampir seluruh kementerian itu didominasi oleh pejabat-pejabat dari imigran Yahudi Rusia, ya. Kekuatan ekonominya juga luar biasa. Nah itulah sebagai perwujudan apa? Ayat ini itu terbukti
Jadi apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran itu pasti ada buktinya itu. Pasti ada pembuktiannya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Diberikan harta sama Allah. Berkembang ekonominya, berkembang karena ya, finansialnya. Kenapa nggak dimiliki oleh bangsa lain? Kan bertanya kan begitu ya kita ya. Kenapa nggak dimiliki orang Jawa, orang mana gitu kan? Ya, ada mungkin yang sukses dari suku Jawa, suku Minang apa, tapi kan uangnya nggak sebanyak itu, nggak sebanyak 4.000 triliun dolar, Pak. Ya, kalau kita kan 4.000 triliun itu rupiah, anggaran APBN, ya rupiah, tapi kalau di dolar kan ya kecil, sekitar berapa ratus miliar dolar saja. Tapi kalau ini 4.000 triliun dolar, itu nggak main-main, itu bukan pasir itu, duit, ya, dan emas, ya, dalam cadangan deposito juga banyak itu, luar biasa. Ya, itu janji Allah itu seperti itu. Dan ini memang skenario yang disiapkan untuk apa? Untuk kehancuran mereka yang disebabkan oleh kesombongan mereka yang kedua di akhir zaman. Apa kata Allah? Fa idza jaa wa'dul akhirah. Lihat di ayat 8. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Nah, setelah mereka menguasai dunia ini, menguasai finansial, ada ide untuk membangun sebuah negara khusus bagi bangsa Yahudi. Tadinya mereka kan menjadi warga negara di banyak negara kan, terpencar-pencar. Tapi kemudian ada ide, nah itulah yang disebut dengan Zionisme. Ideologi yang ingin secara politik mempersatukan semua Yahudi dari seluruh dunia untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, katanya begitu. Ada di mana? Di Palestina. Ya, karena dulu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya, putra-putra beliau, cucu beliau, cicit beliau itu semua ada di sana. Nah, itulah namanya disebutkan ideologi Zionisme. Jadi membangun negara di atas tanah Bukit Zion sebagai janji menempati kembali tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu namanya Zionisme. Jadi pertanyaan saya, tahu nggak apa Zionisme? Nah, ini dijawabnya tadi. Jadi saya runtutkan sejarahnya, begitu ya, supaya kita paham ya. Maka kemudian ini juga ada buktinya dari Al-Quran, dibenarkan oleh Allah. Ide itu ternyata ada terungkap di dalam Al-Quran di surat yang sama, surat Bani Israel ayat 104. Buka. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami katakan, kami perintahkan kepada Bani Israel sepeninggal wafatnya Nabi Musa, uskunul arda. Tinggallah kamu semua di dalam satu negeri. Nah ini kan, jadi ide Zionisme ini kemudian ya kok bertemu dengan keterangan dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan mukjizat tentang sejarah yang akan terjadi di akhir zaman. Ketika ayat ini turun, umat Islam nggak paham. Ini bagaimana caranya Yahudi bisa tinggal di satu tempat, padahal kan sudah diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Terus mau tinggal di mana? Lalu kemudian terjadi peristiwa-peristiwa sejarah itu, maka kemudian berarti para ulama mengatakan ayat ini akan berlaku pembuktiannya di akhir zaman. Ketika mereka Yahudi dari seluruh dunia yang mendapatkan hukuman tercerai-berai di banyak negara, mereka akhirnya kembali pulang berkumpul ya di tanah hasil rampasan yang mereka klaim sebagai tanah milik nenek moyangnya. Ya, padahal ya tanah di situ kan sudah miliknya orang Palestina. Ya, karena orang Palestina itu beriman karena janji Allah di dalam surat Al-Anbiya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, itu disebutkan bahwa yang akan mewarisi tanah negeri yang diberkahi oleh Allah itu hanyalah orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh, artinya orang-orang beriman. Dulu mereka menguasai tanah itu karena masih beriman kepada risalah Islam yang asli yang dibawa oleh Nabi Ibrahim.
dibawa oleh Ishak, dibawa oleh Yakub, dibawa oleh Yusuf sampai Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka berhak menempati tanah itu. Tapi ketika mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Nabi Isa, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berhak lagi mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Paham? Kalau nggak ingat, lihat rekamannya nanti ya, supaya bisa lagi cerita ke keluarganya, insya Allah. Karena kekuatan Al-Quran itu dari narasi sejarah. Kalau umat Islam nggak suka sejarah, ya, nggak mau belajar sejarah, Anda pasti akan dikibulin sama musuh. Ya, Anda akan dipaksa suka atau tidak suka mengikuti narasinya Israel. Kan banyak sekarang Yahudi pesek. Ada? Ada. Yahudi mancung ada di Arab. Itu pembela Zionis, ya, ngapain serang Yahudi? Itu kan mereka punya hak juga tanah di sana, Palelupeang. Ya, dari mana? Nggak ada. Sertifikatnya juga nggak ada, mereka punya. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia pejabatnya di sana ke sana gitu ya, bisa dipagar itu lautnya. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menguasai sejarah. Narasi sejarah Quran ini harus kita pahami baik-baik. Makanya Nabi itu membaca surat Bani Israil itu setiap malam. Ya, baru nyambung kan sekarang? Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah, ya, membaca surat Bani Israil ini setiap malam? Paling enggak seminggu sekali lah. Kalau kita nggak sanggup setiap malam, ya, luangkan waktu ya. Bisa? Siap? Insya Allah. Nah, nanti insya Allah bulan April habis Lebaran, saya sudah dikontak oleh Profesor Abdul Fattah, seorang pakar Baitul Maqdis yang menulis buku-buku tentang sejarah geopolitik internasional berkaitan dengan Baitul Maqdis, konflik Israel dan umat Islam. Dia akan memberikan daurah ya selama 7 hari. Saladin Camp namanya, Salahuddin Camp. Ya, tahun 2025 kita ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Insya Allah kita akan laksanakan selama 1 minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen mendalami ya tentang seluk-beluk Baitul Maqdis, konflik di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan bagaimana umat Islam harus mengambil sikap ya strategis untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, itu nggak bisa kalau kita hanya bermodalkan semangat saja. Ya, semangat karena kemanusiaan, ngasih donasi, bagus. Tapi kalau otak kita nggak punya ilmunya, ya, itu mendukung Palestina itu hanya hangat-hangat tai ayam. Udah selesai gencatan senjata, makan lagi dia. Produk-produk Zionis. Ya, dulu 15 bulan nggak mau beli Zara, nggak mau pakai H&M, nggak mau beli produk yang berafiliasi Coca-Cola, Pizza Hut, KFC. Sekarang Pak Ustadz udah gencatan senjata, boleh dong kita nyobain lagi. Gue pengen gue pitek wajahnya. Ya, nggak begitu. Itu caranya Anda itu berarti nggak nyambung itu, belum nyampe. Ya, membela Baitul Maqdis berarti cuma apa? Ya, kalau ada pembantaian. Ya, kita boikot nih karena Israel nyerang Palestina. Enggak. Coba bayangkan, aset dia 4.000 triliun. Ente mau membuat dia rugi? Ya, kalau hanya boikot 1,5 tahun, enggak rugi dia. Ya, kita pengen dia rugi. Ruginya enggak main-main ya, harus terus menerus diboikotnya sepanjang masa itu. Sampai kita bisa membebaskan Baitul Maqdis, itu baru benar ya. Kalau angat-angat tai ayam, demo ya, kumpulkan donasi kalau ada perlunya aja ya. Tapi setelah itu kita nggak punya pengetahuannya, nggak punya kekuatan narasi sejarahnya. Maka itu mari kita sama-sama benahi ya, karena ilmu ini penting ya. Saya mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa, makanya kenapa kita menulis buku ini, itu untuk membekali setiap muslim ilmu tentang Baitul Maqdis. Siapa itu Yahudi, kita harus kenal. Ya, kan ada pepatah dari Cina kuno
Ya, kalau kamu ingin mengalahkan musuh, kenali siapa musuhmu itu. Ya, itu ilmuwan ahli perang dari Cina mengatakan kalau kamu ingin mengalahkan musuh, kamu harus tahu karakter musuhmu itu seperti apa. Maka dalam Al-Quran banyak sekali diungkapkan karakter Bani Israel, karakter orang Yahudi. Kemudian bagaimana kita mencintai dan meletakkan Baitul Masjid di hati kita, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa Rasulullah begitu besar perhatiannya kepada Baitul Maqdis? Ini ada di bab kedua. Kemudian bagaimana kita menyiapkan generasi, ya, untuk melanjutkan perjuangan kita, karena usia kita ini kan terbatas, ya. Perjuangan membela Baitul Maqdis ini kan kita ada usia biologisnya. Nah, ini tugas mulia ini tidak bisa berhenti dalam 1-2 generasi, tapi harus terus berlanjut, ya, di generasi-generasi berikutnya. Dan caranya bagaimana? Itu dengan mempersiapkan roadmap kebangkitan umat Islam, ya, pendidikan dalam keluarga, pendidikan sosial, pendidikan yang benar, ya, agar kita terus-menerus dapat membela Baitul Maqdis. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.